tetap penanggung-jawaban LPK Dharma atas 2 tahun kami yang sia-sia, dan utang-utang kan semakin berjalan nih sambil menunggu waktu. Bilangnya mau ada lowongan ini, tapi tidak jelas, ujung-ujungnya tidak ada kejelasan gitu. Jadi bagaimana itu kan, kecuali kalau seandainya kami tetap mengikuti tapi utang kami tidak ditambah, oke, kami akan tunggu. Tapi masalahnya semakin hari utang kami tetap numpuk nih. Jadi bagaimana solusinya gitu. Jadi Kapan kalian diminta untuk lunasin utang itu? Setelah kerja? Setelah bekerja. Cuman sudah sampai 2 tahun inilah. Kami juga mungkin maksudnya kami ada ingin masa depan yang lain lah. Jangan hanya tunggu ini yang tidak ada kejelasannya gitu. Siapa mau tunggu sampai lama? Akhirnya kami sampai tua sih. Setelah September 2019 kan 9 orang pinjam, cuma 2 orang yang lulus di Bang Fajar tadi. Nah, jadi 7 orangnya istilahnya pinjam kosong gitulah. Udah pinjam tapi nggak berangkat, kan rugi. Terus yang 2-nya bergabung dengan 5 orang dari anak-anak baru yang lulus bersama yang Bali yang lain berangkat ke Taiwan. Itu mereka ke Wufeng University. Setelah itu, setelah banyak yang gagal saat itu, Stikom Bali memberikan opsi lain untuk kuliah di Stikom Bali. Jadi ada 3 opsi itu. Mungkin ada di perincian tuh. Ada lebih jelasnya, ada di perinciannya. 3 opsi. Yang pertama, kuliah Stikom tapi sambil menunggu pemberangkatan ke Taiwan. Yang keduanya, kuliah di Stikom sambil magang ke Jepang. Jadi istilahnya kuliahnya e-learning jarak jauh. Nah, yang ketiganya magang murni ke Jepang tanpa kuliah gitu. Setelah itu kuliahnya mulai. Jadi kebanyakan dari kami yang anak-anak lama memilih untuk kuliah di Stikom sambil magang ke Jepang. Cuma 1 orang dari kami yang memilih kuliah di Stikom dengan menunggu Taiwan itu. Cuma 1 orang yang memutuskan untuk tetap menunggu Taiwan. Jadi kami yang lain pilihannya kuliah tetap di Stikom tapi magang ke Jepang sambil menunggu magang ke Jepang. Itu mulai dari November 2019 mulai kuliah dan juga dikasih pelatihan bahasa Jepang juga untuk persiapan pelatihan bahasa Jepang. Jadi itu November 2019 sampai Desember. Terus tanggal 26 Desembernya kami pindah ke alamat yang sekarang, Mahendra Data. Nah, dari pindah itu sudah tidak ada kejelasan tentang kuliah, tentang pelatihan bahasa, sudah tidak ada. LPK Dharma menanggung uang makan 140.000 per minggu. Jadi hitungan hariannya 20.000. Itu diterimanya seminggu sekali. Hariannya 20.000. Yang kemarin kami dengar di rapat yang dihadiri oleh Bupati dengan orang tua di Flores Timur, di Larantuka, dengan Pak Rahman juga. Itu katanya Pak Rahman bilang 40.000 per hari. Yang nyatanya 20.000 yang kami dapatkan, bukan 40.000. Istilahnya dia membohongi lah. Dia membohongi, ya. Itu yang kami kecewa, padahal kenyataannya seperti itu. Terus setelah itu mulai kuliah dari tanggal 26 Desember. Setelah itu Januari masuk kuliah, tidak ada jadwalnya. Jadwal offline pertemuan tatap muka, online-nya ada. Cuman tidak ada bentuk kuliahnya, itu kami nggak rasa. Nggak pernah tatap muka? Dari yang awalnya sebelum masih November Desember 2019 itu ada tatap muka. Kebetulan kami masih tinggal di asrama Kubiwo tuh, masih ada tatap mukanya, terus online-nya masih ada sesuai jadwal lah. Terus setelah Januari 2020 tidak ada namanya kuliah lagi tuh, baik secara offline maupun online, tatap muka maupun online tidak ada kejelasan. Dan herannya lagi, teman kami ada yang kan untuk online-nya kan harus menggunakan aplikasi handphone untuk mengirim tugas. Posisinya dia tidak mempunyai handphone. Jadi semua tugas, semua ujian dia tidak kerjakan. Tapi nilai IPK-nya
lebih tinggi dari kami semua nilai IPK-nya. Itu yang sangat mengerankan. Dan setelah itu kami ada cek, setelah kami melakukan rapat dengan rektornya, kan kami membahas semua itu. Cuman setelah kami periksa, setelah rapat selesai kami periksa, nilainya sudah hilang. Sepertinya dihilangkan atau bagaimana, kurang tahu juga itu. Oh, sebelum rapat itu, rapatnya tanggal berapa? Rapatnya ya 27 Juni 27 Juni. Ada rekamannya juga. Itu rapat dengan pengurus Dengan rektor Stikom, dengan para Sabunama, juga dengan perwakilan dari LPK Dharma, dengan anak-anak baru yang angkatan 2018, dengan anak-anak lama angkatan 2018 dengan anak-anak baru angkatan 2019 juga. Lengkap. Rapatnya di Stikom. Ikut program ini dari tahun 2018 bulan September sampai sekarang. Itu waktu itu dijanjikan kerja di Taiwan apa di Jepang apa di... Kalau dari awal saya ikut program untuk kuliah dan kerja di Taiwan. Oh gitu. Ya. Sudah berapa lama kemudian ditampung di tempat penampungan? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya, waktu pertama kita dari Larantuka dijanjikan, sebelum berangkat dijanjikan oleh pengurus mereka bilang cuma 2 minggu di Bali. Tapi kemudian karena ada beberapa kendala, misalnya visa, yang lain-lainnya saya juga kurang tahu, mungkin itu dari pengurus mereka, akhirnya kita 2 tahun di sini. Ada ikutan juga pinjam di BPR Fajar itu? Iya, ikutan. Saya kan waktu selama 2 tahun di sini, kan untuk ke Taiwan kita sudah blacklist istilahnya. Sudah blacklist. Makanya dari pihak LPK Dharma tawarkan kita untuk ikut kerja ke Jepang, ada yang wawancara ke Jepang juga, ada yang ikut tes ke Jepang, ada yang ikut tes ke Turki, ada yang ikut tes ke Polandia. Terus saya ikut tes yang ke Turki. Tes itu berlangsung pada bulan Februari tahun 2020 kemarin, tahun 2020. Waktu itu setelah saya lulus tes bersama dengan teman-teman saya 9 orang lainnya, setelah lulus tes kami disuruh membuka pinjaman di Bank Fajar sebesar 27 juta. Yang direalisasikan cuma 25 juta untuk biaya keberangkatan kita ke Turki. Terus uang itu juga dipakai untuk urus visa, untuk uang keberangkatan juga ke Turki. Terus saya termasuk orang yang visanya sudah keluar bersama dengan 4 orang teman saya. Jadi jumlah visa yang sudah keluar itu ada 5 orang. Tetapi belum diberangkatkan karena alasan COVID ini. Ke Turki itu? Iya. Kalian jaminannya apa? Bisa dikasih pinjam? Saya juga kurang tahu. Itu mungkin karena Bank Fajar ini banknya milik Stikom, jadi kita mungkin dipermudah untuk melakukan pinjaman tersebut. Orang tua tahu pinjaman tambah di Bali? Saya waktu itu tidak memberitahukan orang tua sama sekali. Dari pihak LPK Dharma juga tidak mengonfirmasikan kepada orang tua sebelumnya. Jadi itu hanya diberitahukan kepada kita, tapi karena saya maunya ingin berangkat, makanya saya tidak beritahukan kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, pinjaman itu kan pasti ada jaminan. Terus orang tua kalian nggak ikut tanda tangan di situ? Tidak. Berarti ada tanda tangan sendiri? Ya, saya tanda tangan sendiri. Tapi ada tanda tangan mewakili orang tua? Ada tanda tangan mewakili orang tua, dijiplak itu sebenarnya. Waktu kemarin kita pertemuan sama Rektor Stikom Bali, Pak Dadang Hermawan, sama Pak Rahman juga, kita bertanya soal kejelasan ini, terus mereka hanya memberi jawaban kita disuruh tunggu saja, seperti itu. Disuruh tunggu sampai kapan berangkat nggak jelas? Nggak jelas, sampai kapan-kapannya nggak jelas sama sekali. Hari ini datang lapor ini harapannya seperti apa? Harapannya kalau dari saya pribadi, saya sejujurnya ingin keluar dari program ini karena untuk ke Turki juga sebenarnya kontraknya cuma setahun dengan gaji 5 juta.
Jadi pinjaman saya dari Bank BRI dari 2018 kemarin 21 juta ditambah dengan pinjaman yang ada di Bank Fajar 27 juta, itu mungkin sudah banyak sekali kira-kira. Jadi saya tidak mau hanya bekerja di Turki dengan gaji yang 5 juta hanya untuk menutupi utang saya. Kita melapor di sini, harapan dari saya sendiri, saya ingin keluar dari sini dengan tidak ada beban dari utang-utang tersebut. Jadi saya dibebaskan dari utang tersebut. Dengan kehadiran kami semua di sini, kami untuk menuntut hak-hak mereka yang telah dijanjikan oleh oknum-oknum yang terkait. Mungkin ada beberapa oknum yang dari daerahnya. Mereka dari daerah Flores Timur dijanjikan untuk bekerja sekalian magang di sana untuk mencari pendidikan di sana. Dan di sini juga mereka sudah selama 2 tahun tidak ada kejelasan mengenai keberangkatan mereka. Dan anehnya juga ada beberapa dari mereka tidak tahu mengenai perjanjian atau MOU dari mereka sendiri. Mereka tidak tahu, mereka hanya dijanjikan untuk magang dan bekerja di negara-negara luar, yaitu salah satunya di Turki atau di Jepang. Itu dia yang kami harapkan sekarang ini untuk kami upaya kami melaporkan ini proses hukumnya kami, supaya ke depan biar tidak ada lagi korban-korban berikut seperti ini. Ini upaya hukum yang kami sedang jalankan saat ini. Pak, Dumas yang dilakukan hari ini, apa harapannya Pak kemudian polisi melidiki kasus ini atau apa? Ya, harapan kami supaya pihak kepolisian segera juga mengungkapkan ini ada apa di sini. Ada apa? Adakah permainan atau ada tindakan pidana yang terselubung dari oknum-oknum yang kita tidak tahu. Harapan saya supaya ke depan polisi juga segera juga memproses dan menemukan pelaku-pelaku tersebut. Dikarenakan ini kembali lagi karena hak-hak mereka, dan mereka di sini di Bali juga mereka bingung mau apain di sini.